Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Dr. Agung Pramaswari, spesialis neurologi. Kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu video pembelajaran di program studi neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Judulnya adalah Pengenalan Alat Penapisan Gangguan Tidur. Siapkan menurut penunjang kalian saat menonton video ini ya, agar mempermudah pemahaman kalian mengenai alat penapisan gangguan tidur itu sendiri. Sebelumnya, apa sih alat penapisan gangguan tidur itu? Jadi, alat penapisan gangguan tidur merupakan alat pemeriksaan sederhana, umumnya berbentuk kuesioner, yang dapat digunakan untuk membantu menilai kualitas tidur, menegakkan diagnosis gangguan tidur, dan juga menilai keparahan dari gangguan tidur yang terjadi. Alat penapisan gangguan tidur ini harus dikerjakan sebelum dikonfirmasi dengan pemeriksaan polisomnografi, di mana polisomnografi itu sendiri merupakan standar baku emas dalam mendiagnosa gangguan tidur. Tapi, polisomnografi itu sendiri memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah biayanya yang cukup mahal, kemudian membutuhkan ruangan khusus, membutuhkan peralatan dan personil yang terlatih, dan tidak semua fasilitas kesehatan memiliki alat polisomnografi. Hal inilah yang menyebabkan memahami alat penapisan gangguan tidur sangat penting, terutama jika kita tidak memiliki polisomnografi. Mengapa penting? Karena alat ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan gangguan tidur, sehingga nantinya dapat dilakukan suatu intervensi yang tepat bagi pasien. Video ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan memilih alat penapisan gangguan tidur yang tepat bagi masing-masing kasus gangguan tidur secara holistik sesuai dengan standar prosedur operasional. Sedangkan tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pemeriksaan alat penapisan gangguan tidur, mampu melaksanakan pemeriksaan menggunakan alat penapisan gangguan tidur, dan mampu memilih alat penapisan gangguan tidur yang tepat bagi masing-masing jenis gangguan tidur, dan menyimpulkan diagnosis dari gangguan tidur itu sendiri. Secara umum, terdapat 5 gangguan tidur primer, yaitu sleep breathing disorder, insomnia, hipersomnia, sleep-related movement disorder, dan parasomnia. Penting bagi kita untuk memahami masing-masing dari gangguan tidur ini, agar nantinya kita bisa memilih alat penapisan gangguan tidur apa yang tepat dan sesuai dengan gangguan tidur yang ada. Di dalam buku panduan tata laksana gangguan tidur per dosis 2018, terdapat 11 alat penapisan gangguan tidur yang nantinya akan dibahas lebih lanjut per itemnya. 9 pemeriksaan di awal terdapat dalam bentuk kuesioner, sedangkan untuk pemeriksaan apnu-hipopnu index atau AHI dan polisomnografi merupakan pemeriksaan lanjutan yang peserta didik harus pahami juga, karena hal ini akan membantu dalam menegakkan diagnosis dan menentukan tingkat keparahan dari suatu gangguan tidur. Yang pertama adalah sleep diaries. Sesuai dengan namanya, yang jika di Indonesia kan disebut buku catatan tidur, pasien akan diminta untuk mencatat mengenai pola tidurnya selama 1 hingga 2 minggu berdasarkan kunjungan dan dilanjutkan hingga 2 bulan. Nantinya akan didapatkan bagaimana pola tidur dan bangun pasien itu sendiri. Sleep diaries ini terdiri dari informasi kualitas dan kuantitas tidur malam harinya dan apa konsekuensi sepanjang harinya bila tidur malam harinya terganggu. Pengisian sleep diaries yang jangka panjang akan membantu mengevaluasi perkembangan terapi pasien. Hal-hal apa saja sih yang perlu dimonitoring pada sleep diaries? Yang pertama adalah waktu tidur, yaitu waktu ketika mereka pergi ke tempat tidur sampai mereka mencoba untuk tidur. Yang kedua adalah latensi tidur, yaitu perkiraan lama waktu yang diperlukan untuk pasien jatuh tertidur. Yang ketiga, yaitu terbangun, adalah jumlah terbangun selama tidur dan durasi ketika mereka terbangun. Yang keempat adalah waktu di tempat tidur, yaitu total waktu selama di tempat tidur ketika di malam harinya. Yang kelima adalah total waktu tidur, yaitu perkiraan jumlah tidur nyenyak di sepanjang malamnya. Yang keenam adalah waktu bangun, yaitu rentang waktu ketika bangun pada pagi hari sampai meninggalkan tempat tidur. Yang ketujuh adalah kualitas tidur, yaitu penilaian subjektif terhadap kualitas tidur si pasien itu sendiri. Yang kedelapan adalah riwayat penggunaan obat-obatan, kopi, rokok, dan alkohol. Yang kesembilan adalah tidur siang, yaitu dicatat apakah pasien tidur siang atau tidak. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah kegiatan di luar kebiasaan, yaitu pasien harus mencatat kegiatan-kegiatan khusus atau di luar kebiasaan dalam beberapa minggu terakhir yang kira-kira mempengaruhi tidurnya. Nah, sleep diaries ini dibutuhkan di hampir setiap masalah gangguan tidur, sehingga kita penting untuk memahami dari sleep diaries ini.
Yang kedua adalah Epworth Sleepiness Scale atau ESS. Tujuan dari skala ini adalah untuk menilai kecenderungan seseorang mudah tertidur atau tidak. Pada ESS ini, terdapat 8 pertanyaan di kolom sisi kiri seperti yang kalian dapat lihat di layar, dan pasien akan diminta untuk mengisi skala dengan memilih skor yang cocok terhadap setiap situasinya. Skor terdiri dari nilai 0 sampai 3, mulai dari yang tidak tertidur hingga kemungkinan tidurnya sangat besar. Nantinya, skor dari ke-8 pertanyaan ini akan dijumlahkan, dan interpretasinya normal bila skor kurang dari sama dengan 10. Bila skor di atas 10, maka pasien diindikasikan mengalami suatu hipersomnia atau kondisi mudah tertidur. Yang ketiga adalah Insomnia Severity Index atau ISI. Pemisahan ini ditujukan untuk menilai seberapa parah kondisi insomnia seseorang. Pada ISI ini, pasien akan diminta untuk memberikan jawaban yang tepat pada setiap pertanyaan di kolom sisi kiri dengan melingkari angka yang paling menggambarkan pola tidur pasien dalam 1 minggu terakhir. Dapat dilihat pada video dan pada modul. Terdapat 5 pertanyaan di kolom sisi kiri dan pasien diminta untuk melingkari jawaban dalam bentuk angka yang paling menggambarkan kondisi mereka. Masing-masing pertanyaan memiliki interpretasi yang berbeda, namun dengan skala yang sama, yaitu mulai dari 0 hingga 4, dari kondisi yang paling ringan hingga paling berat. Skor dari kelima pertanyaan akan dijumlahkan dengan interpretasi yaitu, bila skornya 0 hingga 7, maka pasien tidak signifikan mengalami insomnia. Bila skornya 8 hingga 14, pasien mengalami subthreshold insomnia. Bila skornya 15 hingga 21, pasien memiliki klinis insomnia dengan keparahan yang sedang, dan bila skornya 22 hingga 28, pasien memiliki klinis insomnia dengan keparahan yang berat. Baik, demikianlah video pembelajaran mengenai pengenalan alat penapisan gangguan tidur bagian 1. Semoga mampu diaplikasikan secara rutin kepada pasien-pasien yang mengalami kecurigaan gangguan tidur ya. Semakin sering diaplikasikan, maka peserta didik akan semakin paham dan pasti dalam mendiagnosa awal suatu gangguan tidur. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di bagian 2.